Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian, proposal penelitian yang diketuai oleh Bapak Dr. Idris MSI, Bapak Dr. Andre Zulazar MSI, dan saya Dewi Zaini Putri SMM. Adapun judul proposal dari tim peneliti kami adalah model pengelolaan sampah rumah tangga perkotaan di Sumatera Barat. Peran modal sosial, skema insentif, dan posisi stakeholders. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah saat ini sampah dan limbah yang timbul aktivitas manusia dan ekonomi itu sudah banyak. Semakin tinggi populasi, maka akan semakin banyak sampah dan limbah yang dihasilkan. Semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi, maka ini akan juga berdampak terhadap meningkatnya sampah dan atau limbah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi. Saat ini, untuk menghadapi permasalahan sampah yang terjadi, SDGs memiliki target pada tahun 2030 yang mana jumlah sampah dan limbah itu harus dikurangi. Hal ini untuk mengantisipasi akibat meningkatnya jumlah penduduk. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis faktor sosial ekonomi dan peran modal sosial di komunitas terhadap kesediaan rumah tangga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan Sumatera Barat. Yang kedua, menganalisis determinan dan nilai kesediaan rumah tangga dalam mengelola sampah rumah tangga di wilayah perkotaan Sumatera Barat sebagai dasar penyusunan skema insentif. Selanjutnya, menganalisis dan memetakan faktor-faktor strategis dalam mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan di wilayah perkotaan Sumatera Barat. Dan yang terakhir, menganalisis dan memetakan posisi dan peran stakeholder dalam mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan di wilayah perkotaan Sumatera Barat. Berikut bagan alir dan metode penelitian. Pada tahun pertama itu diperoleh nilai willingness to participate dari pengelolaan pengelolaan sampah rumah tangga. Adapun output penelitian tahun 1 ini nanti diperoleh model determinan kesediaan berpartisipasi rumah tangga dan model skema insentif pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan. Selanjutnya, pada tahun kedua, penelitian ini menggunakan metode MECTOR, di mana model pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan ini nanti akan dianalisis faktor-faktor penentu dan aktor atau stakeholder yang terlibat. Adapun output yang dihasilkan pada tahun 2 adalah model pengelolaan sampah rumah tangga di perkotaan berbasis komunitas. Adapun metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode MECTOR, di mana tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh dan tingkat ketergantungan antar stakeholder, untuk mengetahui hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga meliputi hubungan konvergensi dan divergensi. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat ambivalensi pada masing-masing stakeholder. Adapun aktor dan tujuan dari masing-masing stakeholder disajikan pada tabel berikut ini. Dalam penelitian ini menggunakan 10 aktor atau stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Di antaranya ada pemerintah kota, dinas lingkungan hidup, bank sampah, BUMN, LSM, akademisi, rumah tangga, pemulung, tokoh masyarakat, dan pemerintah kecamatan. Selanjutnya, adapun tujuan dari masing-masing stakeholder ini diantaranya mengurangi timbulan sampah di TPS, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan, dan pemberian insentif pada rumah tangga yang mengelola sampah. Nah, berikut hasil analisis MECTOR yang telah kami lakukan. Yang pertama dilihat peta pengaruh dan ketergantungan antar stakeholder. Pada peta ini, membagi empat stakeholder dalam 4 kategori. Ada influential stakeholder, ada relay stakeholders, kemudian dependent stakeholder, dan autonomous stakeholder. Influential stakeholder merupakan stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh yang tinggi
dan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap stakeholder lainnya. Nah, dalam penelitian ini, rumah tangga, pemerintah kota, dan BUMN merupakan stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap stakeholder lainnya, atau nama lainnya adalah influential stakeholder. Berikutnya, ada relay stakeholder, di mana stakeholder ini memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap stakeholder lainnya. Dalam penelitian ini, Bank Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup itu memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dan tingkat ketergantungan yang tinggi dengan stakeholder lainnya. Nah, selanjutnya, tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, pemulung, akademisi, dan LSM ini merupakan autonomous stakeholder, yaitu stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh yang rendah dan tingkat ketergantungan yang rendah juga terhadap stakeholder lainnya. Nah, berikut disajikan peta konvergensi antar stakeholder. Dari hasil pemetaan ini diperoleh bahwa antara Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kota itu memiliki konvergensi yang sangat kuat atau yang paling kuat. Nah, di mana antara Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kota ini memiliki kepentingan yang sama, sehingga kemungkinan terbentuk aliansinya terbuka lebar. Adapun kepentingan kedua belah pihak ini adalah bagaimana wilayah perkotaan di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, itu menjadi daerah yang bebas sampah. Selanjutnya, peta divergensi antar stakeholder. Nah, berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan, antara pemerintah kota dan rumah tangga itu merupakan stakeholder yang tingkat divergensinya paling kuat. Artinya kepentingan antar kedua belah pihak ini atau kedua stakeholder ini saling bertolak belakang sehingga menjadi kepastian terjadinya konflik antar kedua pihak. Di mana di sini divergensi antara pemerintah kota dan rumah tangga itu terjadi karena masih rendahnya kepedulian atau kemauan rumah tangga dalam pengelolaan sampah dan belum adanya insentif bagi rumah tangga. Artinya program pemerintah untuk menjadikan wilayah perkotaan menjadi daerah bebas sampah itu bertolak belakang dengan kepentingan rumah tangga, di mana saat ini rumah tangga masih memiliki tingkat kepedulian yang rendah terhadap pengelolaan sampah, serta karena kepeduliannya rendah ini juga karena belum adanya insentif bagi rumah tangga, sehingga rumah tangga belum bersedia untuk melakukan pengelolaan sampah. Berikut ini adalah ambivalensi stakeholder. Tingkat ambivalensi ini menunjukkan bahwa kepentingan mereka itu dapat berubah disesuaikan dengan tujuan. Mereka pro terhadap satu tujuan tertentu, tapi kontra terhadap tujuan yang lain. Dengan kata lain, aktor tersebut menjadi aktor yang perlu didekati dan diajak bekerja sama. Nah, berdasarkan hasil pemetaan ambivalensi diperoleh bahwa pemerintah kota, kemudian pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, dan dinas lingkungan hidup itu perlu didekati dan diajak bekerja sama untuk mewujudkan perkotaan yang bebas dari sampah. Nah, berikut disajikan luaran penelitian yang telah dicapai pada penelitian ini sudah mencatatkan HKI-nya dan juga artikel pada jurnal nasional terakreditasi. Ini merupakan luaran di tahun pertama. Selanjutnya untuk tahun kedua, ini nanti ada HAKI dan jurnal internasional pada International Journal of Environmental Studies. Untuk HKI saat ini sudah sedang dalam proses approval oleh kementerian. Sementara untuk jurnal internasionalnya ini sedang dalam proses. Baik, ini adalah draft artikel penelitian di tahun kedua. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.